Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya Dedi, investor kripto High Gris. Ya, gimana Pin? Sekarang kita mau ngobrolin apa ya? Nah, ini ada yang lagi trending nih, Dat, soal metaverse. Oh Gara-gara Facebook. iya, iya benar. Oke, ini gua pengen eh, ceramah dikit nih, bukan ceramah, lebih mengutarakan pandangan Sharing, sharing. gua gitu tentang si Boleh. metaverse gitu ya. Si metaverse kita googling aja lah gitu. Ini termasuk ada ini sebenarnya kita nggak jauh-jauh masukannya itu dari teman-teman sih, dari teman-teman gitu. Nah, kemarin tuh ada dari subscriber kita cerita, Bang, beli koin metaverse katanya. Nih, ini di urutan setelah saya juga sih awalnya saya nggak tahu itu metaverse itu apa. Yang saya tahu cuman selewat dari berita kan si Facebook, si Mark Zuckerberg itu dia nge-rebrand perusahaannya dari Facebook menjadi metaverse. Kalau teman-teman lihatlah di YouTube ya videonya itu kan sebenarnya metaverse tuh kayak kan kalau kita bicara IT lah ada metadata kayak gitu-gitu. Meta itu ya verse itu kan dunia kan kayak kalau kita nonton film inilah film apa tuh si yang Superman Batman itu tuh kan ada universe-nya itu first tuh universe sebenarnya kan gitu dari itu. Nah, metaverse itu kayak dunia paralel gitu. Tapi bukan dunia sebenarnya. Kalau gue tangkap gitu kan dari si Mark Zuckerberg itu katanya kita itu bakal WFH itu nggak akan kemana-mana katanya. Semua orang udah suka WFH, tapi si Marknya apa masih tetap pengen berinteraksi secara sosial gitu. Selain kerjaan, kalau ketemu kan. Nah, begitu kan di videonya itu diceritakan bahwa oke, kamu di WFH tapi kita tetap bisa ngobrol gitu. Padahal itu tapi itu di dunia metaverse gitu. Ya. Nah, si Facebook itu mau mengarah ke sana. Kalau si Facebook udah mengarah ke sana sih kayaknya itu udah kayak apa? Kan itu perusahaan gede jadi udah kayak gerbong aja, biasanya pada ikut kan gitu. Nah, bicara metaverse sebenarnya sejarahnya dari dulu udah ada yang dari Google tuh kalau nggak salah Second Life gitu. Dari dulu udah banyak kayak gitu. Gue juga pernah ada beberapa aplikasi dulu aja, cuman nggak populer lah. Ya macam dulu Friendster yang populernya kan Facebook, Instagram, ya, ntar juga mungkin yang populernya bakal ada. Terus selain itu kan si Facebook itu kan punya perusahaan virtual reality kan namanya Oculus gitu ya teman-teman ya. Dan itu lumayan udah bagus gitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan lagi ya metaverse itu ya dunia paralel lah intinya mah gitu. Dunia paralel tapi kita masih berkomunikasi dengan orang sebenarnya, cuman dia pakai avatar kayak gitu. Nah, di sini menariknya mungkin hubungannya dengan kripto ya. Sebenarnya kan konsep-konsep metaverse di kripto bukan hal yang baru. Sebenarnya udah lama kalau bicara desa kan paling beken dulu kan sebenarnya kayak gini kan sekarang nomor satu aksi nih. Aksi Infinity ya. Tapi kalau dulu kan si Decentraland dulu tuh. Decentraland si mana itu udah lama. Bahkan kita bahas ini nih kita ada komentar dari teman kita nih, dari subscriber nih. Ada teman-teman ya tentang si mana katanya mana ya? Mana ya? Aduh. Susah nyarinya juga. Ada kok di sini. Ntar harus keluar dulu. Masa malah dari sini yang suka ada. Aduh, mana sih? Ini nih sih kayak kasih Justin nih. Dia bilang gini, kata-katanya mulai terbukti. Ini tuh kok dia mengomentari video kita tentang Decentraland. Kata-katanya mulai terbukti sebenarnya kita bukan bukan jago atau gimana gitu. Tapi ya emang tren kan itu mah gitu. Gitu. Nah,
si Decentraland itu. Nah, jadi ya wajar sih gitu. Gua kirain ini cuman aksi ngasal-ngasalan gitu, market ngerespon si Metaverse, ternyata ya kalau si Facebook ngomong Meta begitu, perusahaannya diganti begitu, dia kayaknya emang mau ngarah ke situ, dia gamblingnya ke situ gitu, ke Metaverse. Dan menurut gua sih bakalan iya banget sih, soalnya Oculus sudah bagus. Kedepannya kita tuh sekarang dipicu pandemi kita jadi udah WFH kayak gitu, ya udah kita entar ngantor gitu, ngantornya di rumah tapi kita bisa ngelihat orangnya gitu, kayak gitu ya teman. Kalau balik ke koinnya, Det, Oke, kira-kira kita koin nah yang baliknya ke koinnya ya, kan konsep seperti itu di koinnya itu udah lama, di kripto itu ya, salah satunya Decentraland. Terus yang tahun ini lagi naik daun yaitu si Axie Infinity gitu. Terus kan sebenarnya Radio Caca juga kan sama, dia naik terus tuh si Radio Caca. Kemarin gua lihat 9,900 juta, sekarang udah 1,4, dan banyak lagi ke depannya gitu Metaverse itu ya ini. Dan kalau teman-teman kalau masuk ke CoinGecko, cari aja kategori Metaverse ini, Axie Infinity, Decentraland, Engine Coin, ya mungkin ya coin game kali ya gitu. Nah masalahnya seperti Hero ya, Det? apa? Si Hero masuk sini nggak, Det? Hero? Menurut gua kalau Hero belum. Kalau Hero itu cuman P2E, play to earn, NFT sama staking. Cuman di dalam metaverse ini, Vin, gak akan jauh apa konsep P2E dan konsep NFT pasti dipakai. Jadi kan kayak gini, kalau lihat di videonya si Facebook kan, dia pakai avatar kan. Nah, avatarnya itu kan pengen unik. Nah, itu pasti, menurut gua bukan pasti, diimplementasikannya salah satu bisa dengan konsep NFT atau non-fungible token gitu. Itu udah pasti sih. Sebenarnya kalau bicara metaverse ya bicara game kan sebenarnya. Kita ketemu orang gitu, cuman bisa komunikasi. Nah, itu semua misalkan duitnya bisa pakai duit di metaverse kan gitu. Nggak keluar dari konsep itu. Jadi makanya cocok banget si blockchain ketemu metaverse gitu. Soalnya kan nggak mau juga diatur Facebook semuanya dunia kita gitu kan, kan nggak lucu juga gitu. Pengennya kan kayak blockchain kan yang ngatur kita sendiri. Jadi menurut gua, kesimpulan gua, Vin, hubungan antara metaverse dengan si apa kripto erat banget. Makanya wajar sih ketika si Decentraland ketika ada pengumuman itu langsung naik sekitar 200% kayak gitu. Masalahnya Ini nggak ada hubungan langsung, Det, ya? Antara Decentraland sama Facebook sih nggak ada hubungan langsung ya? nggak ada hubungan langsung, tetapi satu gerbong gitu, satu gerbong revolusi menurut gua. Ya, ya. Bukan inovasi lagi, soalnya kalau kita ntar beneran kayak The Matrix gitu ya. Kalau bicara film The Matrix itu udah terlalu gila lah. Tapi kalau virtual reality udah di sini, udah ada teknologinya. Menurut gua 5 tahun, nggak akan nyampe 5 tahun udah metaverse itu beneran. Itu sih Facebook menurut gua bakal bener ke situ. Jadi ya gua sekarang lagi survei koin ya seperti biasa lah, gua ketinggalan. Karena harusnya kan gue padahal gue dulu yang punya bikin Decentraland gitu. Kadang gue nggak beli ya teman-teman, bukan anggap kita ngebahas Decentraland kita beli gitu. Enggak. Ya begitu, makanya susah jadi investor itu gitu. Ya gitu. Gua sekarang sih terus terang lagi riset koin yang metaverse yang bagus dan masih murah gitu. Soalnya kalau kita bicara aksi, wah udah tinggi banget, Decentraland tinggi banget. Radio Raca aja udah mulai tinggi gitu. Gue sih pengennya nyari yang 100 juta gitu market cap-nya, tapi bagus. Gue bakal riset sih kayaknya, Pin. Ya, secara pribadi sih. Tapi kayaknya, Pin, kita harus punya deh portofolio metaverse. Gitu. Ya, harus. Ya nanti Dedi research dulu kan. Kalau udah kita beli. Iya, oke. Oke. Nah, kayaknya gitu aja sih komentar gua, pendapat gua tentang metaverse, tapi jangan dijadikan sebagai acuannya. Gua itu cuman cowok yang ngomong kripto di internet gitu. Bukan ahli, bukan apa gitu, cuman ya pendapat aja gitu. Gitu aja, Pin.
teman-teman. Tadi itu sedikit ya tentang metaverse dari Bang Deddy. Ya, oke, Oke, mungkin cukup Dat ya itu cukup aja. sharingnya. Oke, ya. Jadi kita lanjut lagi ke portfolio kita ya, kalau udah ada yang diincar ya. Iya, siap. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.